Indonesia menjadwalkan vaksinasi corona dimulai Desember 2020. Apakah Anda sudah mengetahui tujuan vaksinasi tersebut? Yuk kenali lebih dalam agar semakin mantap divaksin kelak. Menurunkan jumlah pasien dan kematian akibat COVID-19. Mendorong terbentuknya kekebalan kelompok herd immunity. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Menjaga produktivitas serta menurunkan dampak ekonomi dan sosial. Di Jepara ini saya kira hampir sama dengan beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia gitu ya. Vaksin ini menjadi program nasional yang tentu pertama kali pada saat program ini diluncurkan, jajaran Forkopimda menjadi target yang pertama untuk divaksin. Jadi saya terima kasih pada jajaran Forkopimda. Jangan pernah takut dan berpikir negatif terkait dengan vaksinasi. Justru vaksin ini membuat imun kita semakin kuat dan tidak ada efek samping kok buat kita yang sedang menjalani vaksin. Contohnya saya 2 kali sudah dilakukan vaksinasi dan tetap sehat-sehat saja. Pada saat dilakukan vaksin juga tidak ada terasa apa-apa. Untuk masyarakat, saya berpesan ketika ada informasi yang itu dirasa belum diyakini untuk dirinya, jangan kemudian mempercayai secara langsung yang ada di media-media sosial. Ketika kita menemui sebuah keraguan, maka langkah yang pertama adalah melakukan klarifikasi. Tanyakan itu kepada petugas-petugas yang ada. Sehingga kita akan menambahkan satu pemikiran, pengetahuan, kemantapan untuk mendukung program vaksinasi khususnya di Kabupaten Jepara ini. Saya selaku Kapolres bekerja sama dalam hal ini dengan Forkompimda, yaitu Bapak Bupati, kemudian Pak Dandim, kemudian dengan Kajari maupun unsur-unsur terkait bahwa terkait vaksinasi ini harus kita dukung bersama. Bahkan di lingkungan kerja kita, yaitu di Kepolisian Resort Jepara, kami wajibkan seluruh anggota untuk dilaksanakan vaksinasi. Apalagi untuk anggota Polri ini sebagai pelayan publik, sehingga sangat rentan terkena atau tertular virus COVID-19. Saya tekankan kepada seluruh masyarakat Jepara, tolong protokol kesehatan tetap dijaga, terutama 4M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, itu tetap dijaga supaya kita itu terhindar dari COVID. Dan tidak perlu takut-takut juga. Selama ini kalau tingkat ketakutannya tinggi, itu justru akan memperlambat imun tubuh. Jadi melawan penyakitnya itu malah justru akan lebih lambat gitu. Daya tahan tubuhnya akan lebih lemah. Jadi mungkin dibuat bahagia. Ya, saya punya semboyan, sing penting bahagia. Nah, gitu. Wabah ini tahun ini belum selesai, padahal sudah 1 tahun lebih. Maka ini harus menjadi perhatian kita untuk terus berikhtiar, menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan kita, agar betul-betul kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Saat ini rate di Kabupaten Jepara sudah sangat tinggi, lebih dari angka 30%. Artinya setiap 100 orang
yang ada di Kabupaten Jepara ini terindikasi kurang lebih 25-30 orang terinfeksi. Ini menjadikan keprihatinan kita semua yang ada di Kabupaten Jepara, sehingga dari red ini yang ada di Kabupaten Jepara menjadikan kita keprihatinan dan terus untuk menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah vaksin ini sudah ada dan sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, kemudian turun sampai kemudian ke Pak Gubernur, kemudian turun sampai ke Pak Bupati Jepara, dan kami bagian dari Forkopimda Kabupaten Jepara telah divaksin perdana di Kabupaten Jepara tanggal 25 Januari. Saya termasuk alhamdulillah yang mendapatkan vaksin pertama. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi alhamdulillah sehat, juga tidak merasakan hal gejala apapun, dan insya Allah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama bahwa vaksin Sinovac adalah vaksin yang halal dan aman untuk masyarakat Muslim atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Kondisi sekarang itu kemarin hanya kita diberikan untuk pelayan publik saja, pelayan masyarakat saja. Tapi alhamdulillah dari pelayan masyarakat yang sudah divaksinasi itu hasilnya juga baik-baik semua. Jadi kemarin juga contoh di DPRD Jawa Tengah itu kemarin juga sudah divaksin dan alhamdulillah tidak ada reaksi yang negatif. Dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu, maka paling tidak minimal untuk menekan virus supaya virus itu mati dan otomatis tidak menyebar kemana-mana. Paling tidak mengurangi lah kan seperti itu. Tapi memang harapan saya selaku wakil rakyat itu kepingin masyarakat tidak usah ragu karena vaksin ini sudah diuji coba kan resmi. Dan otomatis sudah dicek oleh ahlinya. Vaksinasi itu memang sangat penting sekali karena tujuan adalah untuk mengatasi pandemi ini, mematikan virus-virus yang sudah tersebar, apalagi tidak tindakan preventif atau antisipasi dengan kekebalan setelah vaksin itu kita tidak gampang terkena virus. Itu intinya di situ. Jadi memang program pemerintah ini sangat bagus. Dan kalau masyarakat ragu, kenapa harus ragu? Pak Presiden aja sudah nyontonin, ya. Pak Gubernur aja sudah nyontonin divaksin, ya. DPR pun sudah nyontonin, Pak Bupati pun sudah nyontonin. Kalau ini ada resiko, mesti beliau-beliau nanti akan tidak sehat kan? Setelah divaksin, ternyata setelah divaksin beliau-beliau ini tetap beraktivitas tiap hari, kesibukannya tiap hari, nyatanya sehat selalu dan imunitas juga terjaga. Nah, yang ditakuti yang dari mana? Harapan kami ini kan sebenarnya gini, kapan sih COVID ini akan tetap cepat berakhir, kan begitu. Dunia internasional juga sama seperti itu. Event-event kami sebagai asosiasi, ya, kami juga memiliki banyak event yang saat ini tertunda. Salah satunya sebagai indikator adalah vaksin ini sudah sejauh mana dilakukan, gitu. Efek yang berbahaya dari COVID ini menurut saya kan itu psikologisnya, sehingga psikologis inilah yang harus diselesaikan dulu kalau saya. Makanya vaksin ini adalah salah satu yang bisa menjadikan psikologis kita itu menjadi yakin, mantap, kan begitu menurut saya, gitu. Pakailah media dengan hati nurani menurut saya, ya. Hati nurani itu, namanya hati nurani itu selalu benar menurut saya, ya. Iya. Jadi pakailah hati nurani menurut saya. Jadi biar apa yang disampaikan dengan hati nurani ini juga akan diterima oleh hati nurani yang baik juga, akan begitu. Informasi itu digarap, disampaikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kita dapat sudut pandang yang pas, oke. Tapi kalau kita dari sudut pandang yang nggak pas, itulah yang diyakini. Ini kan menurut saya berbahaya, kan begitu.